Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Yuasi Aditya. Dan saya Selma Kamelia, senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semua. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam manajemen operasi, yaitu manajemen persediaan. Oke, kalau mendengar kata persediaan, mungkin kita terbayang adalah gudang yang penuh dengan barang. Padahal manajemen persediaan itu lebih dari sekedar menyimpan barang ya. Betul sekali, manajemen persediaan adalah proses mengatur, merencanakan, dan mengendalikan jumlah persediaan agar kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi tanpa harus menyimpan barang secara berlebihan. Tujuannya adalah memastikan barang selalu tersedia saat dibutuhkan, tetapi tetap menghemat biaya penyimpanan. Jadi, perusahaan harus bisa mencari titik seimbang ya. Jangan sampai stok terlalu sedikit karena bisa menghambat produksi atau mengecewakan pelanggan. Tapi kalau stok terlalu banyak juga bisa menghambat biaya. Benar, kalau persediaan terlalu sedikit, perusahaan bisa mengalami stock out, yaitu kondisi ketika barang habis saat dibutuhkan. Akibatnya, proses produksi bisa berhenti atau pelanggan beralih ke pesaing. Sebaliknya, kalau stok terlalu banyak atau overstock, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk penyimpanan, perawatan, bahkan ada risiko barang rusak atau kadaluarsa. Nah, sebenarnya apa saja sih fungsi dari manajemen persediaan? Ada beberapa fungsi penting. Pertama, menjaga kelancaran proses produksi. Kedua, memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Yang ketiga, mengantisipasi keterlambatan pasokan dari pemasok. Dan yang terakhir, membantu perusahaan mengendalikan biaya sehingga keuntungan bisa lebih maksimal. Berarti manajemen persediaan punya peran besar dalam keberhasilan perusahaan. Iya, bahkan perusahaan besar maupun usaha kecil sama-sama membutuhkan pengelolaan persediaan yang baik. Misalnya, sebuah toko roti nih, pemilik harus memperkirakan berapa banyak bahan baku seperti tepung, telur, dan mentega yang harus disediakan setiap hari. Kalau terlalu sedikit, produksi roti terganggu, tapi kalau terlalu banyak juga, bahan bisa rusak dan akhirnya terbuang. Selain itu, dalam manajemen persediaan juga ada beberapa jenis persediaan. Betul, yang pertama adalah bahan baku, yaitu bahan yang akan diolah menjadi produk. Yang kedua, barang dalam proses, yaitu barang yang masih berada di tahap produksi. Yang ketiga, barang jadi, yaitu produk yang sudah selesai diproduksi dan siap dijual kepada konsumen. Ada juga bahan penolong, yaitu bahan yang mendukung proses produksi tetapi bukan bagian utama dari produk. Lalu, bagaimana perusahaan menentukan kapan harus membeli atau memesan persediaan lagi? Biasanya, perusahaan menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu metode untuk menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis sehingga biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi seimbang. Selain itu, ada juga Order Point atau ROP, yaitu titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali sebelum stok benar-benar habis. Dengan cara ini, proses produksi tetap berjalan tanpa kekurangan bahan. Jadi, tujuan akhirnya bukan sekedar memiliki banyak stok, tetapi memiliki stok yang jumlahnya tepat sesuai kebutuhan. Tepat sekali. Dengan pengelolaan persediaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, menjaga kepuasan pelanggan, dan tentunya meningkatkan keuntungan perusahaan. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga menerapkan konsep manajemen persediaan. Misalnya, saat mengatur stok kebutuhan rumah tangga atau perlengkapan kuliah, kita membeli cukup banyaknya agar tidak cepat habis, tetapi juga tidak menumpuk. Betul. Jadi, prinsip manajemen persediaan tidak hanya berguna bagi perusahaan, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih hemat dan teratur.
Nah, dari pembahasan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen persediaan merupakan proses pengelola stok barang agar persediaan dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan bagian biaya yang efisien. Pengelolaan persediaan yang baik akan membantu perusahaan menjaga kelancaran operasional sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah pembahasan teman-teman tentang pentingnya manajemen persediaan. Terima kasih sudah mendengarkan.